Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia Mufida dengan NPM 2211000. Manajemen S1 kelas 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Pengertian pemasaran dan manajemen pemasaran. Pemasaran merupakan sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan produk, menentukan harga, mempromosikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli yang ada maupun kebutuhan finansial. Manajemen pemasaran adalah suatu proses penentuan tujuan pemasaran, analisa proses pemasaran, dan pemenuhan rencana tujuan pemasaran untuk perusahaan atau organisasi. Dalam setiap perusahaan, terdapat manajemen pemasaran yang membantu menganalisa dan mengatur proses pemasaran produk dan perusahaan. Pengembangan konsep pemasaran. Yang pertama, konsep produksi. Konsep ini memiliki asumsi bahwa konsumen akan menyukai produk yang memiliki harga murah dan tersedia dalam jumlah yang banyak. Konsep ini akan membuat bisnis untuk fokus terhadap proses produksi dan juga distribusi. Kelebihan dari konsep ini adalah harga yang murah sehingga mampu menarik banyak pelanggan. Namun, kekurangan dari konsep ini adalah kualitas produk yang cenderung rendah dan sangat mengedepankan sisi kuantitatif. 2. Konsep produk. Konsep produk merupakan konsep dengan asumsi bahwa konsumen akan menyukai produk yang berkualitas, berguna, dan memiliki fitur yang bermanfaat. Konsep ini perlu fokus terhadap kualitas produk dan memenuhi permintaan konsumen. Pada konsep produk, terdapat kelebihan yaitu kualitas produk yang tinggi sehingga akan memberikan kepuasan terhadap sejumlah konsumen. Namun, kekurangan dari konsep produk adalah harga yang relatif mahal sehingga tidak mampu dijangkau oleh beberapa kalangan. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep ini adalah konsep yang memfokuskan kepada melakukan penjualan dan promosi dalam skala besar. Konsep ini mengharuskan pelaku bisnis untuk memikirkan cara promosi terbaik dalam rangka menarik konsumen. Konsumen ini memiliki kelebihan terhadap penjualan yang tinggi jika mampu membuat strategi promosi yang tepat. Namun, jika pelaku bisnis gagal melakukan promosi, maka penjualan akan menurun sehingga menurunkan keuntungan, bahkan kerugian. Beberapa perusahaan e-commerce menggunakan konsep pemasaran ini. Mereka berfokus untuk melakukan promosi besar-besaran agar konsumen menggunakan e-commerce yang mereka ciptakan. Yang keempat, konsep pemasaran. Konsep ini adalah konsep yang akan menempatkan konsumen sebagai fokus utama mereka. Perusahaan yang menggunakan konsep ini percaya bahwa dengan berfokus kepada kebutuhan dan keinginan target market, maka perusahaan bisa memberikan value yang lebih baik daripada kompetitornya. Beberapa cara yang bisa digunakan dalam konsep pemasaran adalah content marketing, iklan, atau sosial media marketing. Konsep ini memiliki kelebihan bahwa perusahaan akan memahami konsumen, sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup tinggi. Yang kelima, konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran sosial adalah konsep pemasaran yang bisa mendatangkan keuntungan sekaligus kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, konsep ini mengedepankan keseimbangan alam. Keseimbangan dari konsep ini adalah meningkatkan kesetiaan pelanggan karena mampu menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Namun, segmentasi pasarnya lebih terbatas karena hanya konsumen yang memiliki kepedulian terhadap isu sosial saja yang akan menggunakan produk tersebut. Salah satu brand terkenal yang menggunakan konsep ini adalah salah satu brand kecantikan. Mereka hanya bersedia untuk menggunakan bahan dari tumbuhan untuk setiap produk dan menentang eksperimen pada hewan. Yang keenam, pemasaran holistik adalah suatu strategi pemasaran yang diciptakan dengan menggunakan seluruh unsur bisnis yang ada di dalam suatu perusahaan. Hal ini membedakan konsep pemasaran holistik dengan konsep pemasaran lainnya adalah pada segi pendekatannya. Di dalam konsep pemasaran holistik, pendekatan yang digunakan adalah berdasarkan bagaimana cara mengatasi masalah pemasaran yang sangat kompleks. Konsep inti pemasaran. Yang pertama, kebutuhan merupakan sesuatu mendasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan tidak diciptakan oleh pemasar, namun datang dari diri seseorang, seperti sandang, pangan, papan, dan apapun untuk memenuhi kehidupan. Yang kedua, keinginan. Keinginan
bentuknya tidak harus berupa barang, objek, tetapi bisa juga hal lain, misalnya rekreasi, pelayanan yang berkelas, dan sebagainya, adalah hasrat yang memuaskan sisi lain seseorang. Yang ketiga, permintaan. Permintaan merupakan keinginan terhadap sesuatu produk yang spesifik diiringi dengan kesediaan dan kemampuan untuk membelinya. Permintaan tidak akan tercipta tanpa adanya daya beli seseorang, namun permintaan bisa lahir dari keinginan seseorang, bukan hanya dari kebutuhan saja. Yang keempat, produk. Konsep inti pemasaran selanjutnya berhubungan dengan produk. Ingat, tidak selamanya produk adalah sesuatu yang berwujud. Jika produk ini berupa benda dan kasat mata, maka itu adalah barang. Apabila tidak nyata namun bisa memberikan kepuasan, maka produk tersebut digolongkan sebagai jasa. Sedangkan sesuatu yang tidak berupa barang dan jasa namun bisa memiliki nilai tertentu, maka itu adalah sebuah gagasan. Ketiga hal ini harus diperhatikan oleh seseorang pemasar agar dapat ditawarkan secara tepat, baik komunikasinya, medianya, serta target pasarnya. Kesalahan yang sering terjadi adalah seseorang pemasar atau perusahaan terlalu fokus menawarkan produk barang. Mereka lupa bahwa jasa dan gagasan pun bagian dari konsep inti pemasaran yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan. Maka perlu diperhatikan kebutuhan konsumen berdasarkan perbedaan ketiga produk ini. Yang kelima, nilai yang terkandung di dalamnya serta kepuasan yang diperoleh. Nilai merupakan total biaya yang dihadapkan dengan kemampuan produk dalam memenuhi kepuasan. Yang keenam, kepuasan. Kepuasan ini adalah bagian yang sulit diukur dalam konsep inti pemasaran. Sifatnya sangat subjektif dan cenderung dipengaruhi oleh gaya hidup seseorang. Semakin tinggi standar hidupnya, maka kepuasan akan semakin sulit dipenuhi dan ditebak. Yang ketujuh, biaya adalah jumlah uang yang dikorbankan seseorang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Jadi, biaya ini akan selalu ada dan harus dipenuhi oleh seseorang konsumen. Untuk mendapatkan sesuatu, faktor biaya sering menjadi pertimbangan utama sebelum seseorang memutuskan mau membeli barang atau menggunakan jasa. Yang kedelapan dan kesembilan, hubungan dan jaringan. Hubungan baik dengan berbagai pihak tidak selamanya dilandasi dengan hal-hal baku atau legal. Sebaiknya hubungan baik yang bertahan lama didasari dengan kepercayaan, sikap kekeluargaan, dan pelayanan yang bersahabat. Dalam konsep inti pemasaran dapat dipahami sebagai pihak-pihak pendukung yang membantu dalam mencapai tujuan bisnis. Seorang pemasar tidak boleh membatasi diri untuk membangun jaringan. Selain dengan konsumen, agen, dan supplier, jaringan bisnis pun hanya bisa menyentuh para akademisi, ilmuwan, tokoh-tokoh masyarakat, dan siapapun itu. Yang ke-10, pemasaran, dan yang ke-11, calon pembeli. Konsep inti pemasaran pun harus dipahami bahwa ada dua pihak yang berperan aktif di dalamnya, yaitu pemasaran itu sendiri dan calon pembeli. Pemasaran adalah pihak yang mencari calon pembeli, bisa satu orang atau lebih, sehingga tercipta kegiatan transaksi. Sedangkan di sisi lain, calon pembeli adalah seseorang yang dianggap potensial untuk melakukan kegiatan transaksi tersebut. Faktor yang menentukan potensial atau tindakan dilihat dari kemampuan pembeli dan kesetiaan dirinya. Yang ke-12 ada pasar. Apapun yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan keuntungan pasti berhubungan erat dengan pasar. Di pasarlah tempat pertemunya penjual dan pembeli, aktivitas transaksi, serta terciptanya gagasan-gagasan produk baru. Seiring dengan perkembangan zaman, pasar tidak spesifik dipandang sebagai tempat secara fisik. Teknologi mengubah konsep pasar menjadi tempat transaksi, baik bentuk nyata maupun digital. Pemasaran di era digital. Interaksi dua arah. Pemasaran di era digital berfokus pada komunikasi timbal balik, bukan lagi penyampaian informasi produk satu arah. Artinya, antara penjual dan pembeli harus terbangun interaksi seputar penawar produk, sehingga dari interaksi inilah akan tercipta transaksi. Proses penjual saat ini terasa seperti teman dan lebih dekat dengan pembeli. Oleh sebab itu, selain sikap bersahabat, respon yang cepat pun harus dilakukan agar tidak kehilangan pembeli yang potensial. Manfaat media sosial. Inilah hal baru yang dan berbeda dibandingkan dengan pemasaran konvensional. Pada pemasaran konvensional, tidak ada yang menggunakan media sosial. Kegiatan pemasaran zaman dulu menggunakan media-media cetak seperti poster, pamflet, billboard, dan sebagainya. Kemunculan media sosial sangat menguntungkan perusahaan dari berbagai sisi. Aspek yang
finansial. Penerapan strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi market. Proses membagi pangsa pasar menjadi beberapa kelompok pembeli berbeda dengan kebutuhan dan karakternya. Yang kedua, penempatan target market. Mengevaluasi masing-masing segmentasi pasar dan memilih salah satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki. Penetapan sasaran pasar terdiri dari merencanakan strategi untuk membangun hubungan yang harmonis dengan target pelanggan yang sesuai. Yang ketiga, diferensiasi dan posisi market. Memutuskan bagaimana mendiferensiasikan proses penawaran pasar untuk setiap segmen sasaran dan posisi pasar apa yang diinginkan dalam segmentasi tersebut. Integrasi strategi pemasaran dan bauran pemasaran. Merencanakan bauran pemasaran marketing merupakan langkah pemasaran yang terkendali meliputi strategi produk, harga, tempat, dan promosi yang dibaur menjadi satu untuk menghasilkan tanggapan pasar yang lebih baik. Proses strategi bauran pemasaran terdiri dari semua kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tingkat permintaan akan produk mereka yang terdiri dari 4P, yaitu yang pertama produk, yang kedua harga, yang ketiga tempat, dan yang terakhir produksi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.